'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji ujian kinerja Sultan Ameh Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Budiman Isahai MH, mahasiswa PPG dalam jabatan Yakyen Gorontalo. Akan melakukan ujian kinerja dengan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Mari menyiapkan kelas dan berdoa bersama-sama. Perhatian. Siap, gerak. Belum belajar dalam percakapan. Semua alhamdulillah baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andi Yulia, kemana Andi Yulia? Apa keterangan ya? Terus Laura? Lagi. Terus kemudian siapa lagi? Indri. Indri kenapa Indri? Kenapa? Oke. Baik, saya ingin minta kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita lebih semangat dan lebih bergairah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka saya minta dan kita bersama-sama untuk melakukan satu ya biar semangat. Baik, semangat pagi. Tetap semangat luar. بغير نفس أو فساد في الأرض وقال إنما قتل النفس جميعا فمن أحياها فقال أنها أحيينا وجاءت رسلنا بالبينات ثم إنا كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لا مشركون
Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita berpanjang lebar terkait dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini, maka saya minta kepada ketua atau yang mewakili teman kita untuk menyanyikan dari dirinya dan kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Oke, silakan. Setelah kita tadi membaca secara bersama-sama Al-Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41, maka sekarang kita akan membahas ilmu tajwidnya, hukum tajwidnya. Oke, sebagaimana kita lihat dalam slide itu ada tanda bundar yang saya sudah bundari, kemudian ada huruf di bawahnya. Ya, itu artinya adalah masing-masing yang sudah dibundar itu adalah ada hukum baca di dalamnya. Pertama kita lihat adalah C1 adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Artinya dalam ilmu tajwid itulah yang disebut adalah idgham mimi. Bagaimana cara membacanya adalah apabila bertemu mim sukun dengan huruf mim, maka cara membacanya adalah jelas dan mendengungkan bacaan kita. Contoh bacaan wa minhum. Oke, kemudian berikutnya adalah A1. A1 di situ adalah dibundar, di atas adalah nun sukun bertemu dengan huruf A. Itu dalam ilmu tajwid itulah yang disebut dengan idhar al-ki. Bagaimana cara membacanya adalah apabila nun sukun bertemu dengan huruf A, maka cara membacanya adalah jelas terbaca huruf nun sukunnya. Cara membacanya adalah wa minhum. Kemudian berikutnya adalah A3. Sebagaimana yang kita lihat dalam slide adalah dibundari A3 adalah nun sukun bertemu dengan huruf lam. Dalam ilmu tajwid itulah yang disebut adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah jelas terbaca nun sukunnya, dileburkan bunyi nun sukunnya ke dalam huruf la. Contoh bacaan adalah malla. Tidak dikatakan baca manla, tapi dibaca malla. Kemudian selanjutnya adalah D3, D1 yang dibundar di situ adalah lam alif bertemu dengan huruf mim. Dalam ilmu tajwid itulah yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam komariah maksud saya ya. Alif lam komariah adalah bagaimana cara baca adalah jelas terbaca lam sukunnya. Contoh bacaan bil muqsidin. Oke. Ya, kemudian selanjutnya kita lagi akan mengangkat satu hadis yang berkaitan dengan toleransi. Apa hadisnya? Kita baca sama-sama sebagaimana dalam slide adalah wa qaulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallahi al-hanafiyyatul samha rawahu Ibnu Syaibah wal Bukhari. Itu ayat hadis yang berkaitan. Apa artinya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus lagi toleran. Baik anak-anakku yang sama-sama berbahagia, berikutnya tadi kita sudah angkat hadis yang berkaitan dengan toleransi. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang apa sih kandungan yang terdapat di dalam surah Yunus ayat 40 sampai 41. Jadi tentu itu adalah ada maksud, ada apa yang diinginkan Allah dari ayat itu. Apa kandungannya adalah wa minhum man la yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di situ dikatakan bahwa manusia dalam merespon terhadap diturunkannya Al-Quran itu terdapat dua golongan, terbagi menjadi dua golongan manusia. Ada manusia yang ketika diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad,
manusia itu kemudian beriman, mengimani, mempercayai adanya bahwa Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah. Yang kedua, golongan manusia kedua adalah orang yang mendustakannya, mengingkarinya, dan tidak mempercayai, bahkan menganggap Al-Quran itu adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari Allah, akan tetapi itu adalah buatan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kandungan ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa silakan kita mengerjakan apa yang menjadi aktivitas kita, dan kita pun juga akan mengerjakan apa yang menjadi aktivitas kita. Tidak boleh kemudian kita mengintervensi apa yang dikerjakan orang, ya, apa yang dikerjakan orang lain, tidak boleh kita mengintervensi. Artinya adalah mari kita jalan sama-sama. Kerjakan pekerjaanmu, saya kerjakan pekerjaanku. Dalam hal ini adalah persoalan beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mempercayai dengan adanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu tidak boleh kita paksakan. Itu adalah haknya. Itulah kemudian kalaupun ada orang yang mempercayainya, itu adalah tidak boleh kita juga melarang untuk mempercayainya. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Artinya kita menghargai apa yang menjadi perbedaan pendapat dari seseorang. Kalau kita berbeda apa yang kita lakukan, silahkan jalan. Kita pun akan jalan dengan apa yang kita lakukan, sehingga terjadinya keteraturan dan tidak terjadinya percekcokan di antara kita. Oke, kira-kira kurang lebih kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ya, kita akan membahas tadi. Sekarang adalah surah Al-Maidah ayat 32. Kalau tadi adalah surah Yunus ayat 41 sampai 42, sekarang adalah surah Al-Maidah ayat 32. Surah Al-Maidah ini adalah berkaitan dengan toleransi. Karena salah satu wujud daripada toleransi adalah menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Apa ayat yang membahas tentang itu? Kita lihat. Kita baca sama-sama. Wa min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya'a fa ka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'akum rusuluna bil bayyinat thumma inna kathiran minhum ba'da dzalika bil ardi musyrikun. Ya, itulah ayat yang berkaitan dengan surah Al-Maidah. Baik, anak-anakku yang sama-sama berbahagia, kemudian selanjutnya adalah setelah kita membaca ayat surah Al-Maidah ayat 32, kemudian kita akan menjelaskan lagi kandungan surah Al-Maidah itu seperti apa. Apa kandungannya? Apa isinya? Ya, kita lihat. Wa min ajali dzalika qatabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fasadin fil ardh. Itu artinya adalah Allah itu sudah menetapkan suatu aturan. Aturan yang ditetapkan Allah itu adalah berlaku pada umat-umat terdahulu, seperti juga Bani Israel, umat Bani Israel. Ya, aturan yang ditetapkan Allah dikatakan bahwa salah satunya untuk Bani Israel, dan tentunya nanti akan berlaku juga kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditetapkan adalah man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh, ya, fa ka'annama qatala nafsan jami'an. Itu adalah barang siapa yang membunuh satu manusia saja, maka kemudian tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka orang seperti itu adalah seakan-akan membunuh semua manusia. Kemudian selanjutnya, man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an, dan barang siapa yang menjaga satu manusia, memperbaiki satu manusia, menyampuni satu manusia, satu saja manusia yang diperbaiki, maka kemudian seakan-akan memperbaiki semua manusia pada umumnya. Artinya apa di sini adalah kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Karena kenapa? Itu adalah salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia pada hakikatnya adalah
ciptaan Allah semua, meskipun kita dalam keadaan berbeda. Yang sama-sama berbahagia. Berikutnya setelah kita berpanjang lebar terkait dengan toleransi, kemudian bagaimana tindakan kekerasan itu, maka kita akan jelaskan apa sih kemudian bagaimana cara kita berperilaku toleransi dan menghindarkan diri dalam tidak melakukan tindakan kekerasan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa membaca dulu? Pertama, silakan dibacakan. Ya, menghargai dan menjamin hak-hak hukum asasi orang lain. Bagaimana cara menjamin atau menghargai hak-hak hukum? Maksudnya di sini adalah setiap orang itu punya hak dan tanggung jawab. Orang diberikan kesempatan untuk menjaga hak-haknya sehingga hukum yang akan berlaku kepadanya itu akan selalu terjaga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nanti yang menghindari percekcokan, perselisihan dan permusuhan. Untuk bertoleransi kita tidak boleh menerapkan perbuatan ini. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad Iqbal, tidak menggunakan kekerasan di dalam mengambil pendidikan. ya, betul sekali. Kemudian selanjutnya Dewi 4. Oke, kemudian selanjutnya 6. Oke, inilah yang minimal yang bisa kita terapkan, perilaku yang berkaitan dengan toleransi dan menghindarkan diri dari tindakan melakukan kekerasan pada orang lain. Oke, kita sudah berpanjang lebar terkait dengan materi kita pada hari ini adalah toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mungkin tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang ingin ditanyakan atau hal yang berkaitan dengan materi kita ada yang belum dipahami. Untuk kesempatan ini saya minta pertanyaan. Silakan dijawab. Ada pertanyaan? Bang, silakan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda? Nah, ini saya berikan pengertian penjelasan pertanyaan itu. Apa kira-kira sebabnya Allah menciptakan kita berbeda-beda? Jadi tujuannya adalah untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena indahnya pelangi itu bukan karena satu warna, akan tetapi indahnya pelangi karena adanya banyak warna yang berbeda. Begitu juga ketika perbedaan itu ada di kita, maka Allah akan menginginkan kita indah dalam kehidupan kita. Bagaimana menjaga keindahan dalam kehidupan adalah lebih dalam masalah menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Yang mungkin seperti itu, Pak. Oke, berikutnya pertanyaan dari teman-teman yang di sana. Apakah toleransi menjamin persatuan dan kesatuan? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Yang sekaitan dengan materi kita pada hari ini adalah, ya, jelas sekali ya, kalau kita terapkan toleransi di dalam kehidupan kita, ini akan menjadi satu garansi atau satu jaminan bagi kita bahwa kehidupan akan terjadinya persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena toleransi ini adalah substansinya bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada, perbedaan pendapat, perbedaan warna, perbedaan bidang, perbedaan organisasi. Semua itu adalah kalau kita terapkan dalam kehidupan toleransi, maka tentu akan terjamin persatuan dan kesatuan kita. Karena tentu kita tidak cenderung menjaga, tidak mensalahkan orang yang berbeda dengan kita. Kalau beda pendapat itu adalah wajar. Kalau berbeda bidang itu adalah wajar. Berbeda organisasi itu wajar. Tentu dalam hal ini adalah mari kita tujuan yang sama adalah
bukan mewakili daripada teman-teman blog umumnya. Oleh karena itu saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dan membicarakan terkait dengan masalah materi yang telah diberikan seperti itu. Oke, silakan. Begitu ya. Kasih beberapa menit waktu untuk mendiskusikan materi yang masalah yang diberikan. Maka kita langsung mungkin kelompok satu untuk mewakili saya di atas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok satu naik di depan untuk bersama-sama mendiskusikan atau memaparkan hasil diskusinya. Silakan semua. Memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hasil diskusi kami yaitu yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan dan kitab suci yang disampaikan, dan ada pula golongan yang tidak mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga yaitu orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Dia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya akan menjawab dari kelompok satu, yaitu kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama lain dan menganggap bahwa agamanya lebih baik. Masih ada yang orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Dia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Sejarah merupakan penggunaan yang masyarakat akan berusaha pengadilan untuk mengapa tidak dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan nanti dengan masyarakat. Tidak dilarang melakukan perilaku yang dapat merugikan orang sesudah dirinya dan melakukan tindakan kekerasan. Indonesia ada hukum yang mengatur pelarangan tetapi dilarang kekerasan Itulah diskusi kami terhadap yang salah menjelaskan masalah itu mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mendeskripsikan hasil diskusi kami, yaitu tentang memilih sekitar kita. Baiklah, kawan saya akan membacakannya, yaitu tentang Baiklah, saya akan membacakan materi tersebut. Akhir-akhir ini nilai kerukunan yang dijaga dengan baik oleh masyarakat mulai terkikis, mengalami degradasi sampai pihak kedua liga sudah ada jalan mulai luntur dalam pemahaman dan pengalaman masyarakat. Ini bisa dilihat berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah seperti kasus Poso, Ambon, sampai yang mengatasnamakan agama. Konflik-konflik yang mengatasnamakan agama ini bahkan disinyalir telah mengancam terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. baiklah, itulah tadi paparan dari diskusi kami. Jadi saya membuka sesi pertanyaan dari untuk
menjawab pertanyaan dan keempat, yaitu toleransi yang sesungguhnya tidak sekedar hidup berdamping secara damai dalam suasana yang saling menghormati dan menghargai serta menghargai, tetapi juga ada kesadaran dan kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran luhur dari agama keyakinan berbeda. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ya, perwakilan dari setiap kelompok dengan materi yang sudah dibagikan, maka kemudian kita akan memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Ya, kesimpulan kita pada hari ini untuk materi kita pada hari ini adalah toleransi sebagai pemurus remaja, bahwa toleransi adalah merupakan satu senjata atau ukuran kita untuk menjamin diri kita agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Itu terbukti dalam realitas yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa kemudian tidak terjadinya permusuhan, percekcokan, konflik yang ada? Itu karena kenapa? Karena masing-masing setiap individu-individu yang ada di Indonesia ini khususnya adalah menerapkan perilaku toleransi di dalam kehidupannya. Sehingga inilah yang menjadi bukti bahwa kalau kita betul-betul menerapkan toleransi dalam kehidupan kita, maka insya Allah terjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tentram, kedamaian dan kesejahteraan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Oke. Baik, setelah kemudian kita belajar tadi, saya ingin meminta Dr. Kelas untuk menyiapkan dan memberikan mimpi doa supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kita ini. Oke, silakan. Dosa berat sebelum kita akhir pembelajaran, maaf kita doa dimulai.